Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita bersuka cita meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. Because you give me strength. Nothing is impossible. Through you, right eyes are open. Strongholds are broken. And living by faith. Nothing is impossible. Mari sama-sama bebaskan roh kita memuji Tuhan sore hari ini buat Anda. Yuk sama-sama angkat suara kita. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down, know that you're here with me. I know that you can do anything. Angkat suaramu. Through you, I can do anything. I can do all things. Because you give me strength. Nothing is impossible to you. My arms are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Ini kami Tuhan, anak-anak pemuda buat dan memberikan ucapan syukur kami. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sekali lagi, sama-sama kan suaramu. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Sama-sama kan suara. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yang percaya akan suaramu. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Sama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. Katakan, nothing is impossible. Through you, my arms are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi sorakan haleluya. 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 Kita mau terus angkat pujian sukacita kita. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan. Mari bersama-sama kaum muda budi. I will not be moved, I will not be shaken, for you are Lord and your word is faith. You're my desire, you set me free. You are freedom in my life. I will go forward and never look back, 'cause you are here and the home shall be.
You're the savior of the world. I just can't get enough, get enough, get enough of you. I always see you, Lord. I just can't get enough, get enough, get enough of you. My delight is in you, Lord. You're the savior of the world. I just can't get enough. Saya mau lihat tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan hari ini. Sebab kita mau percaya kita ada sebagaimana kita hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Masih semangat muji nama Tuhan? Masih semangat muji nama Tuhan? Amin. Dan kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kuasa Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari dengan imanmu perkatakan boleh. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit akan hati. Kuasanya dalam kami, menyatakan mengurapi. Kami terus bangkit akan hati. Sebab kita lagi generasi pilihan. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Mari dengan iman percaya bersama. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya dalam kami, nyatakan mengurapi. Kami terus bangkit takkan henti. Inilah keinginan hati kami. Melayani Tuhan, beritakan firman Dua yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, musuh dikalah. Iblis dihancurkan, musuh dikalah. Segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami.
hatinya. Katakan engkau diberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita tinggikan muliakan nama Tuhan lebih lagi. Pada sore hari ini bebaskan roh kita memuji Tuhan. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab alasanku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama buat guys. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari melompat buat Tuhan. Hey. Mari bersama-sama buat dengan sukacita buat Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama dan suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari biar kau mendengarkan suaramu. Katakan aku diberkati, aku diberkati. Kau yang sanggup memberkati setiap kami, melimpahkan setiap kami Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus, Tuhan bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya di sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kita mau angkat ucapan syukur setiap kita di tempat ini. Sebab kami mau percaya Tuhan kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Itu semua karena kasih Tuhan yang sungguh tiada dua. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk datang menyembah. Kami mau datang bersyukur ya Bapa. Sebab kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Mari sejenak kalau muda Bonerges, mari kembali boleh angkat ucapan syukur. Mari kembali boleh angkat doa. Terima kasih Yesus. Kami mau pandang indah kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bukan dengan
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hati Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Jelas katamu kau mampu sendiri, ku tak mampu sendiri, Kau kuatku, Engkaulah kuatku yang mari sambil angkat kedua belah tanganmu Bonerges. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita mau terus pandang indahnya kekudusan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongan yang ajaib hanya daripada-Mu ya Bapa. Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari imani, mari percaya. Ku datang dari-Mu. Oh, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan setiap kami ya Bapa. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah, oh, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari mengasihi Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
ucapan syukur setiap kami ya Bapa. Sebab henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kasih, untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sungguh kami rasakan indahnya kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya, kami mau terus taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab inilah bentuk ketulusan hati kami ya Bapa. Kami mau terus datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus berikan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kita mau terus datang menyembah Kamu dan menerjis. Mari sambil angkat kedua belah tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dari setiap anak-anak muda, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Apapun kerinduan hatimu, di bulan yang baru ini datang sama Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang pakai setiap kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu untuk menjadi alat kesenangan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami sembah Engkau lebih dalam lagi melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Jesus, we worship You. Jesus, we praise You. Hallelujah. Kami sembah Engkau. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart. I give You my soul. Amen. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, oh, mari lebih lagi buat orkes dengan imanmu katakan. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, setiap langkah kami Kau selalu bersama kami Tuhan. Mari kita kasih teguhan di atas segala kita yang kami berikan buat Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami kepada-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan, lebih lagi buat orkes katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan, ibu orkes angkat tangan kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu.
firman-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Kami kagum, kami hormat akan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang layak terima pujian sembah syukur kami Tuhan. Dipuji. Sekali lagi ke Boanerges, katakan ku kagum. Ku kagum. Amin. Hormat akan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami menyembah, kepada siapa kami memuji. Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami serahkan hidup kami, Kau pakai setiap kami seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang indah pada sore hari ini melawat setiap hati kami. Kuasa-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kami mau diberkati, kami memuliakan, kami meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur umat Tuhan yang siap lebih lagi diberkati. Anak-anak muda Boner sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Persilakan kembali duduk teman-teman sekalian. Kita mengucap syukur kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Terlebih dahulu, saya akan membacakan pembacaan suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji buat saudara dan saya. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Rombongan yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus untuk masuk sorga, sucikan segala perkataan-Mu, jangan berdusta, jangan menipu, jangan memfitnah, jangan saksi dusta, perkataan harus benar dan jujur. Romawi yang kedua, berpegang teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Romawi yang pertama, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Amsal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita harus berusaha, jangan menyerah dan putus asa. Kita harus yakin bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita pasti bisa menghadapi masalah yang kita hadapi. Asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita. 2, kita harus selalu minta hikmat kepada Tuhan. Doa adalah sarana komunikasi dua arah. Bukan kita saja yang berbicara, tetapi sesungguhnya Tuhan juga mau berbicara kepada kita. Carilah kehendak Tuhan dan tujuan Allah dalam permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Ada beberapa mahkota yang disediakan Kristus bagi yang menang dalam pertandingan hidup. Pertama, mahkota kehidupan. Kedua, mahkota kemuliaan. Yang ketiga, mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Yang keempat, mahkota kebenaran. Dan yang kelima, mahkota keabadian. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang yang tidak jujur akan mengalami maut.
Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 12 mengajar kepada kita. 1, kita harus hidup di dalam kejujuran. Jangan berbicara tentang kejujuran. Jangan bicara tentang kerajaan sorga bila hidupnya tidak jujur. 2, orang yang tidak jujur di dalam hal-hal duniawi, bagaimana bisa dipercaya dalam hal-hal sorgawi. 3, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mencuri, karena tidak jujur. Zaman ini kita dituntut harus jujur dalam segala hal. Bila hutang-hutang harus dikembalikan. Hari setiap 1 rupiah milik orang lain harus dihormati. Lebih-lebih milik Allah. Milik kerajaan sorga harus dijunjung tinggi. 4, kita harus merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Allah. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita masih ada harta milik orang atau rupiah orang lain pada kita. Doa penutup, mari kita sama-sama berjuang agar ke sorga. Hidup dalam kekudusan. Bila hidup kita kudus, mulut dan hati kita kudus, tangan kita kudus, maka kita penuh kuasa. Siapapun yang kita kerjakan akan berhasil. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita yang menjadi berkat bagi saudara dan saya, bagi teman-teman muda yang hadir di tempat ini. Sebentar kita lebih dalam lagi mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore menjelang malam hari ini. Kami sama-sama boleh meninggikan mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami terima kuasa, kami raih mujizatmu. Sebentar umat Tuhan di tempat ini kami lebih lagi mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar setiap firman Tuhan yang ditabur, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi terang dan garam bagi Allah. Hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait, Tuhan Yesus berkati. Maka mendengar firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ngasih kabar berdoa datang sama Tuhan, benar guys. Kita tinggikan, kita mulia. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kau boleh buat guys. Mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. How great, and my heart will sing. How great is our God. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari yang indah ini. Kami generasi muda, Boanerges Minyak dan Anggur, kami semua dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi dunia ini. Dan kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu memberi damai sukacita bagi setiap kami. Hadirat-Mu memberi ketenangan bagi setiap kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapak berkati setiap anak-anak muda Boanerges, baik yang beribadah di Tiberias Gading Nias, maupun kami yang beribadah secara live streaming dimanapun kami berada. Biar kuasa mujizat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat sore, salam Boanerges. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku anak-anak Tuhan, dipilih dan ditetapkan untuk menjadi generasi pemenang, generasi juara, generasi yang diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, bersyukurlah saudara anak-anak muda Boanerges, karena saudara akan melihat ya karya Tuhan yang ajaib, khususnya Indonesia ini saudara akan masuk di dalam yaitu masa kejayaan, masa emas, Indonesia emas tahun 2045. Jadi saudara anak-anak muda yang tekun beribadah, yang tekun melayani Tuhan, yang tekun cari Tuhan, maka percayalah masa depan saudara cerah. Amin. Masa depan saudara indah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan rusak masa depan saudara dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan rusak yaitu hari depan saudara dengan hal-hal yang tidak baik. Terus cari Tuhan, terus andalkan Tuhan. Maka semua rencana Tuhan yang ajaib, semua rencana Tuhan yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 26. Satu ayat kita baca bersama-sama, Yohanes 12 ayat 26. 2, 3, ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sama-sama bersama saya katakan, barang siapa melayani Tuhan akan dihormati Bapa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan sore ini. Tema kita sore ini, melayani adalah sebuah kehormatan. Sekali lagi, melayani adalah sebuah kehormatan. Apa tema kita saudara? Melayani adalah sebuah kehormatan. Saudaraku, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Artinya, dengan kata lain, orang yang melayani dihormati Tuhan. Artinya, pelayanan atau melayani adalah sebuah kehormatan. Maka siapapun saudara, para pelayan Tuhan, baik yang di Gading Nias, juga dimanapun saudara yang melayani Tuhan, bersyukurlah saudara melayani berarti saudara dihormati Bapa. Dan pelayanan adalah sebuah kehormatan. Itu sebabnya jangan cemari pelayanan kita dengan hal-hal yang tidak berkenan. Dan seruan saya juga siapapun saudara, mari bergabung melayani. Saudara yang belum melayani, ya pintu pelayanan terbuka saudara di gereja Tiberias. Ya, maka melayani itu ya bisa di gereja, melayani juga bisa di keluarga, melayani juga bisa di tempat pekerjaan,
di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita bisa melayani. Dan melayani saudara nggak selalu harus menjadi hamba Tuhan. Ya kalau saudara bisa jadi pengerja di gereja, puji Tuhan. Tapi waktu saudara memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi lingkungan saudara, dan nama Tuhan dimuliakan, berarti saudara sudah melayani. Dan kalau saudara sudah melayani, saudara dihormati Bapa. Amin. Maka tadi dikatakan barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Saudara, ini luar biasa. Saudara, kita dihormati orang tua kita, dihormati suami, dihormati istri kita, dihormati anak kita, dihormati bos kita, dihormati pimpinan kita, dihormati teman kita aja, saudara, kita udah bangga. Apalagi dihormati Bapa, apalagi dihormati Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara yang melayani di Tiberias Gading Nias, saudara calon pelayan-pelayan Tuhan ya yang akan melayani, maka saudara itu dihormati Bapa. Amin. Kalau saudara dihormati Bapa, artinya apa? Apapun Tuhan pasti berikan untuk saudara. Apapun Tuhan pasti berikan untuk kehidupan saudara. Itu sebabnya hari ini seruan saya bagi kita semua. Jangan ya pendeta saya masih sibuk ini, masih sibuk itu. Ya saudara, nanti semua Tuhan yang atur. Kalau kita punya kerinduan, punya hati untuk melayani, Tuhan pasti atur semuanya saudara. Sehingga beriringan, melayani, bekerja, studi. Akhirnya semuanya saudara bisa berjalan dengan selaras, berjalan dengan baik. Itu sebabnya seruan saya, saudara yang belum melayani, tapi saudara punya kerinduan, mari bergabung melayani di Gereja Tiberias. Ada banyak saudara, ya kemarin atau masih dibuka juga ya The Calling ya. The Calling itu panggilan saudara yang mau melayani, ya ada sebagai pemimpin pujian, ada sebagai singer, ada sebagai choir, ada sebagai usher ya, pengerja, kaum muda. Maka mari terlibat dalam pelayanan. Karena orang-orang yang melayani Tuhan pasti dihormati Tuhan. Amin. Maka hari ini kita akan belajar kenapa melayani itu sebuah kehormatan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Kenapa melayani itu sebuah penghormatan atau kehormatan. Yang pertama, kita baca bersama di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 2 ayat kita baca bersama-sama, 1 Korintus 4 1 dan 2. 2, 3, ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan apa? Rahasia Allah. Saudara garis bawahi, hamba-hamba Kristus, para pelayan-pelayan Tuhan dipercayakan, diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan apa? Rahasia Allah. Terus kita baca ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Sama-sama bersama saya katakan, aku pelayan Tuhan, aku dapat dipercaya. Amin. Maka yang pertama dari ayat ini, saudara, ini kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus bilang bahwa kami ini sebagai hamba-hamba Kristus, kami ini sebagai hamba-hamba Tuhan, kami ini dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Termasuk gereja Tiberias, saudara, dibangun atas perintah Tuhan. Jadi gereja ini bukan kehendak manusia. Sesungguhnya mendiang Pak Pariaji, juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, Gembala sidang kita, nggak ada cita-cita, yang nggak ada gambaran mau jadi pendeta, apalagi mendirikan gereja. Jadi awal mulanya Ibu Gembala sidang kita, yaitu sembuh dari kelumpuhan. Jadi ketika melahirkan anak yang bungsu, saudara, ya karena dokter itu ada nangani ibu lain, saudara, maka Ibu Gembala itu ditangani melahirkannya dengan cepat, saudara, supaya bisa menangani 2 ibu. Maka supaya cepat lahirnya, Gembala sidang kita disuntik, saudara, suntikan double dosis.
Supaya apa? Supaya anaknya lahir cepat, saudara. Dan akibatnya lahir cepat, saudara. Tiba-tiba akibatnya saudara mengalami ya lemas gitu, saudara, lemas. Lalu tiba-tiba jatuh dan mengalami kelumpuhan. Selama 3,5 tahun gembala sidang kita lumpuh kemana-mana pakai kursi roda, saudara. Pakai kursi roda. Lalu suatu hari anaknya yang pertama, saudara, Ibu Andira itu mau sekolah, saudara. Maka gembala sidang Ibu Daniati Pariaji mau antar anak untuk sekolah, saudara, di daerah Kebayoran Baru. Dan ternyata apa, saudara, melewati sebuah gereja. Dan ternyata ya Roh Kudus gerakan, saudara, Ibu Gembala mampir, saudara, setelah nganter sekolah. Dan ternyata di situ Tuhan jumpai gembala sidang kita. Setelah dijumpai, saudara, akhirnya apa terjadi? Mujizat, sembuh, saudara. Jadi selama 3,5 tahun ya pakai infus kemana-mana, saudara, duduk di kursi roda, ya sulit beraktivitas. Tapi setelah datang ke gereja, ketemu Tuhan Yesus, penyakitnya lumpuh 3,5 tahun sembuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi siapapun saudara yang ke gereja, mujizat bisa terjadi. Amin. Maka jangan malas ke gereja, karena di gereja kita ketemu Tuhan. Amin. Di gereja kita dibangun iman kita. Di gereja kita dibentuk, dibaharui oleh Tuhan. Amin. Lalu udah sembuh, saudara, akhirnya ya terima Tuhan Yesus. Awalnya cuma mau belajar firman Tuhan, lalu bikin pendalaman, pemahaman Alkitab, saudara. Lalu ngumpullah ibu-ibu, saudara. Satu hari Rabu, yang ngumpul 300 orang. Ternyata buka lagi, saudara, hari Jumat, saudara. Ngumpul lagi 300 orang yang berbeda-beda. Jadi Rebo 300, Jumat 300. Buka lagi hari Senin, saudara. 300 lagi ibu yang berbeda. Lalu hari Sabtu untuk karyawannya, karena dulu gembala sidang kita punya apotek, saudara. Maka karyawannya ya kira-kira 100 orang lebih. Maka ada 1.000 orang, saudara. Bayangin, enggak punya cita-cita mau jadi pendeta, apalagi bangun gereja. Tapi karena ingin pemahaman Alkitab, Tuhan percayakan jiwa-jiwa, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Terkumpullah 1.000 orang, saudara. Itu tahun 88. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi cuma pemahaman Alkitab. Lalu ibu-ibu ini pada bilang, saudara, kalau hari biasa suami kita nggak bisa ikut. Ayo Ibu Daniati Pariaji buka hari Minggu supaya suami bisa ikut karena hari libur. Akhirnya, saudara, karena desakan para ibu-ibu, lalu ada seorang pendeta yang kasih saran, bukalah, saudara, hari Minggu pertama, tanggal 22 Mei 1988. Itulah, saudara, Tiberias Cikal Bakal, namanya Tiberias Ministry. Dan ternyata itu hari Pentakosta, saudara. Dan 22 Mei itu yang hadir, saudara, kira-kira ya 3.000 orang, saudara. Lalu nggak muat, saudara, nah, buka lagi di Ratu Plaza, saudara. Buka lagi nggak muat lagi, saudara, di Jakarta Theater. Buka lagi, saudara, di Jayakarta Tower. Dan akhirnya apa, saudara? 4.000 orang. Maka ada seorang pendeta bilang apa? Kalau udah 4.000 bukan pemahaman Alkitab lagi, harus gereja gitu, saudara. Akhirnya, saudara, tepat tanggal 17 Agustus 1990, Gereja Tiberias resmi berdiri menjadi gereja dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka jiwa-jiwa itu dipercayakan Tuhan. Kenapa? Karena gembala sidang kita, saudara, punya roh korban, roh martir. Mendiang Pak Pariaji dan Ibu Gembala, saudara, waktu mendirikan itu, saudara, ya mohon maaf, saudara, enggak begini tangan, saudara. Tapi justru berkorban, saudara, berkorban, yaitu menjual miliknya, menjual harta miliknya untuk membangun gereja. Sampai hari ini, maka Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Hari ini, siapapun saudara yang melayani, saudara orang kepercayaan Tuhan. Katakan amin. Maka yang pertama, kenapa melayani sebuah kehormatan? Yang pertama, karena orang yang melayani adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, orang yang melayani
adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara yang melayani dimanapun saudara, ya semua seluruh pengerja Tiberias dimanapun atau siapapun saudara pelayan-pelayan Tuhan, kalau saudara melayani artinya saudara adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kalau saudara diberi kepercayaan, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Amin. Jangan rusak kepercayaan Tuhan. Misalkan saudara dikasih kepercayaan sebuah perusahaan, saudara nggak boleh buat perusahaan itu hancur. Saudara nggak boleh rusak. Saudara harus bangun perusahaan itu menjadi bagus. Hari ini saudara melayani, saudara adalah orang kepercayaan Tuhan. Amin. Sebagai orang kepercayaan Tuhan, Tuhan kasih rahasia-rahasia. Termasuk mendiang Pak Pariaji dan Ibu Darnyati Pariaji Gembala Sidang diberi rahasia tentang kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Sekarang dunia mengakui saudara. Ya banyak ya saudara di media sosial saudara. Ya di Amerika saudara banyak. Ya bahkan ada gereja besar saudara. Sekarang ya jemaatnya saudara, pelayan-pelayannya saudara diurapi minyak. Bahkan mereka diajarin saudara tutorial bagaimana doa rumah pakai minyak saudara. Bagaimana mereka mengurapi, melakukan pengurapan. Orang-orang Amerika saudara, orang-orang yang rasional. Ya gimana mereka mau bisa percaya minyak urapan. Tapi sekarang saudara dunia mengakui. Bahkan orang di Amerika saudara percaya kuasa minyak urapan. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara mulia. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara penuh kuasa. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara dijaga malaikat. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara penuh dengan roh Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, kenapa melayani adalah sebuah kehormatan? Karena orang yang melayani adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa melayani adalah sebuah kehormatan? Kita baca Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka apa? Penjala ikan. Ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudaraku, ayat ini cerita Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid pertamanya. Siapa murid pertama Tuhan Yesus? Petrus dan Andreas, saudara. Petrus ini saudara termasuk saudara ya orang yang martir saudara. Dia mati saudara untuk pelayanan, mati untuk Tuhan saudara. Ya dia suatu hari ditangkap saudara di Roma saudara. Jadi dia memberitakan Injil. Lalu saudara dia jalan saudara di sebuah jalan itu. Lalu ditangkap saudara. Lalu dia disalibkan. Dia bilang sama pemimpin waktu itu, "Saya nggak mau disalibkan kepala di atas. Karena Tuhan saya disalibkan kepala di atas. Maka salibkan saya kepala di bawah." Jadi Petrus saudara disalibkan, matinya martir, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Maksudnya apa? Dia menghormati Tuhan Yesus yang disalibkan itu saudara. Maka murid pertama Tuhan Yesus namanya Petrus dan Andreas. Ayat tadi yang baru kita baca, bagaimana kisah cerita Tuhan Yesus memilih dua orang murid pertama, Petrus dan Andreas. Mereka tadinya penjala ikan. Lalu Tuhan bilang apa? "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah ayat ini mengajar kepada kita, mengapa melayani adalah sebuah kehormatan. Yang kedua, karena orang yang melayani adalah orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku yang melayani adalah orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya mendiang
Pak Pariaji, Gembala Sidang kita saudara, dan Ibu Darniati Pariaji dipilih Tuhan. Ya sesungguhnya mendiang Pak Pariaji pernah bilang, Tuhan jangan pilih saya, pilih saja yang lebih baik dari saya. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak Pak Pariaji, aku pilih kamu karena engkau seorang martir, seorang yang mau korban. Dan juga Gembala Sidang kita Ibu Darniati Pariaji korban, sampai hari ini korban saudara. Ya bangun gereja-gereja saudara untuk anak cucu jemaat. Jadi Gembala Sidang kita sudah pikirkan gimana jemaat ini nanti punya keturunan, punya cucu, punya generasi selanjutnya. Gereja udah ada saudara. Jadi nggak pusing, gerejanya sudah ada tersedia. Maka kita bersyukur di Jabodetabek saudara, ada begitu banyak cabang-cabang juga di Medan, di Batam, di Semarang saudara, juga di Manado, di Surabaya, bahkan di Kalimantan saudara. Puji Tuhan, jemaat terus bertumbuh. Kemarin kita bersama Kak Argo Pariaji Zoom meeting saudara dengan para pengerja di cabang-cabang saudara. Ya pengerja, ya walaupun anak muda, mereka sukacita sekali. Mereka bilang bersyukur bisa melayani di Tiberias. Maka hari ini saudara yang melayani di Tiberias, saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara terima kuasa. Ya yang penting kita jaga baik. Jangan, ya mohon maaf saudara, nggak boleh begini saudara. Kita harus berkorban, kita harus berikan hidup kita, hati kita, waktu kita untuk Tuhan. Maka Tuhan bilang saudara, orang yang berkorban, dialah yang terbesar. Coba satu ayat kita baca bersama, Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Stop dulu saudara, perhatikan. Ini cerita murid-murid Tuhan Yesus bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena mereka ingin menjadi yang terbesar, yang terhebat. Ada seorang ibu namanya Zebedius. Ibu Zebedius ini punya anak namanya Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus ini sering disebut Boanerges dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia Boanerges. Artinya apa? Anak-anak guru. Maka ibu Zebedius bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau nanti engkau di sorga, tolonglah supaya 2 anakku ini duduk di sebelahmu. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Lalu Tuhan bilang apa? Yang kau minta itu berat. Bisakah engkau meminum cawan yang ku minum? Itu saudara. Lalu murid-murid yang lain, Petrus, Andreas, Thomas, Yudas, bertengkar mereka. Kelewatan ini anak Zebedius, Yohanes, Yakobus, milih duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Maka Tuhan tahu mereka bertengkar karena ingin jadi yang terbesar. Lalu Tuhan membesarkan hati mereka. Murid-murid jangan ribut. Gini aja, siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Kita harus rendah hati, kita harus korban. Selanjutnya kita baca ayat 27, 28. Sama-sama, 2, 3 ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, ayat ini jelas. Kita yang melayani suatu hari dipromosikan Tuhan. Amin. Ya banyak saudara bersaksi kemarin di Natal Tiberias, Stadion Gelora Bung Karno saudara. Ada seorang ya pemudi saudara, Rahel Lara saudara. Melayani sebagai choir, dapat beasiswa saudara ke Amerika saudara. Beasiswa full, sekolah, tempat tinggal. Dan juga dapat di sebuah universitas, di universitas negeri ya, warna kuning gitu saudara, di Depok saudara. Kenapa? Karena diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Kenapa? Melayani Tuhan. Bahkan ada saudara juga anak muda saudara melayani, akhirnya dia diangkat jadi diplomat saudara. Jadi perwakilan negara saudara. Bahkan ada yang melayani saudara akhirnya menjadi ya pengusaha, menjadi pejabat. Saya doa saudara yang melayani suatu hari dipromosikan Tuhan. Saya doa anak-anak muda suatu hari diberkati Tuhan, menjadi orang sukses, orang yang diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Jadi yang kedua, mengapa melayani adalah sebuah kehormatan? Karena orang yang melayani adalah orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Satu ayat kita baca, Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara perhatikan. Jadi bukan Tuhan yang bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bahkan bukan hanya memilih, tapi juga ditetapkan. Jadi enggak kebetulan saudara hari ini melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Saudara juga jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Waktu saudara melayani jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa, saudara dipilih Tuhan, saudara ditetapkan Tuhan. Amin. Artinya apa? Doa saudara dikabulkan. Amin. Ya saudara minta apa? Minta sekolah yang bagus, minta kerja. Ya sekarang banyak orang cari kerja agak sulit ya itu saudara. Maka kemarin minggu lalu saudara hari Jumat kita ada pertemuan di SCBD saudara. Beberapa pengerja dengan Kargo Pariaji saudara. Maka ada satu pemudi bersaksi saudara. Dia baru lulus saudara. Lalu melamar di sebuah stasiun TV. Jadi dia melamar, biasanya sekarang orang kerja kontrak dulu saudara. Atau magang dulu, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bahkan kadang-kala dipanjain lagi 2 tahun. Nggak tetap-tetap, nggak jadi karyawan tetap. Dia sekali melamar saudara, diterima. Langsung jadi karyawan tetap. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya doa, saudara yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan yang bagus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa melayani adalah sebuah kehormatan. Kita baca bersama selanjutnya, yaitu di dalam, boleh selanjutnya kita baca ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. 2 ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya yang bernama Timotius. Timotius, di sebuah rumah ada perabot yang mulia, ada perabot yang biasa. Perabot yang mulia dari emas dan perak. Perabot yang biasa dari kayu, dari tembaga. Nah, emas dan perak ini dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Akan dipakai menjadi alatnya. Jadi Paulus sedang menasihati Timotius bahwa Timotius sebagai pelayan Tuhan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Maka yang ketiga, yang terakhir, mengapa melayani sebuah kehormatan? Yang ketiga, karena orang yang melayani adalah alatnya Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku yang melayani, aku alatnya Tuhan. Amin. Jadi gimana saudara kalau alatnya kotor? Kita harus jadi alat Tuhan yang bersih. Amin. Misalkan kita mau nyapu di rumah saudara. Kalau sapunya kotor saudara, mau nyapu sampai malam pun, sampai pagi pun gak bersih-bersih. Maka sebagai alatnya, kita harus menyucikan diri. Amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, melayani adalah sebuah kehormatan. Kita semua yang melayani, kita dihormati Bapa, dihormati Tuhan. Maka ada 3 prinsip kenapa melayani adalah sebuah kehormatan. Yang pertama, karena orang yang melayani adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan.
Yang kedua, orang yang melayani adalah orang yang dipakai untuk menjadi alatnya. Saya doa kita semua melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, sehingga Tuhan pakai kita luar biasa, sehingga melalui pelayanan kita banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Biar kami semua menjadi saksi-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang kudus, yang membawa dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angkat pujian ini, katakan, ku ada sebagaimana ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur.
kasih Yesus. Kami percaya bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang telah memilih kami. Dan kami percaya kami yang melayani Tuhan, hari depan yang indah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Rencana-Mu yang besar Kau berikan bagi setiap kami. Angkat tanganmu doa-doa. Hari ini Tuhan mau berkati kita semua. Dia punya rencana yang besar buat kita semua. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Dia. Yes, katakan. Semua baik, semua Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Mari dengan iman percaya boleh semua. Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kalau murid Yesus kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di sore ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker,
tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah oleh darah Tuhan Yesus. Jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung oleh darah Tuhan Yesus. Ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah oleh darah Tuhan Yesus. Paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC oleh darah Tuhan Yesus. Darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati Gereja Tiberias dimanapun berada. Kami doa supaya terus dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa. Berkati Tuhan pembangunan Gereja Tiberias Bekasi Town Square supaya segera selesai dan akan lancar, berhasil, dan akan yaitu dibuka untuk jemaat beribadah. Juga Gereja Tiberias di Surabaya, di Raja Wali, Tuhan tolong supaya lancar, berhasil. Juga ada beberapa tempat yang akan dibangun baru, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan lancar. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terus Tuhan beri hikmat, yaitu pewahyuan dari sorga untuk terus menyingkapkan rahasia kerajaan sorga dan mempersiapkan jemaat Tiberias penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkati Kak Argo Pariaji, diurapi Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji akan kembali dari Amerika, Tuhan tolong dalam perjalanan tiba dengan selamat. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semua koordinator, semua pengerja kaum muda, pengerja suami istri, anak-anak muda choir, Tuhan berkati kami semua. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati, berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama.
Mari bersama-sama kaum muda bererjes yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat kedua belah tangan kita sebab tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menjadikan Yesus terlebih besar bagi setiap kita. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari imani, mari percaya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan doa minyak urapan. Saudara ada minyak urapan, boleh angkat minyak urapan. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, yaitu minyak zaitun yang dikuduskan oleh Gereja Martir. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hari ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga, hadir di tengah-tengah kami. Kami diurapi minyak, kami mulia. Mulia artinya kami warga sorga. Suatu hari kelak akan diundang pesta di sorga. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka, menang atas setan-setan dan roh-roh jahat. Mulia artinya kami penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan, diberkati berhasil. Mulia artinya kami diciptakan kembali yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan. Hari ini penyakitku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudara olesi bagian tubuh yang sakit, imani saudara disembuhkan. Maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Boanerges pada sore hari ini. Berkatilah umat-Mu Tuhan, kami semua yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Tuhan tolong sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang beribadah secara live streaming, Tuhan berkati mereka semua, siapapun yang sakit sembuh, yang utang-utang bebas utang, yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan, yang belum punya keturunan Tuhan beri keturunan ilahi. Dan kami doa esok hari kami akan kembali datang beribadah di rumah-Mu Tuhan, di gereja Tiberias. Dan kami doa dimanapun umat Tuhan berada, berkati Tuhan supaya besok hari kami bisa beribadah dengan lancar, dengan baik. Dan kami doa dimanapun cabang-cabang Tiberias, yaitu ibadah Minggu Raya, Tuhan urapi semuanya, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dan kami doa juga untuk semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani esok hari, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Termasuk kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, esok hari melayani dengan ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan terus singkapkan rahasia kerajaan sorga. Tuhan terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini diberkati. Berkati pemimpin pujian, Saudara Dani Rudolf bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Geril bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik,
Tuhan berkati Rio, Gerald, juga yaitu berkati James, juga Yohanes bersama rekan-rekan keluarga mereka, orang tua mereka diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda choir, Tuhan urapi, beri masa depan yang indah. Semua yang melayani hari ini, Josephine juga sound system, tim media, semua yang melayani diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life lays down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Demikianlah selesai ibadah mulia siapa yang terkasih siapa gereja di Beres Kelapa Gading ini. Sampai bertemu dengan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonerges.